Assalamualaikum, perkenalkan nama kakak Putri Hoirunisa. Kalian bisa panggil Kak Putri. Apa kabarnya kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, coba tebak di belakang kakak ini ada gambar apa? Ya, betul sekali. Ada keluarga sedang berkumpul. Nah, di dalam keluarga itu ada siapa aja sih? Ada kakak, ada adik, ada ayah. Kenapa kakak bahas adik dan keluarga? Nah, kakak akan menjelaskan tema 1 hidup rukun di kelas 2. Apa sih itu kak hidup rukun itu? Nah, hidup rukun itu sikap menjaga hubungan baik dengan sesama. Coba kalian siapa yang suka berantem atau berebut mainan dengan adiknya? Nah, itu apakah termasuk hidup rukun atau bukan? Pasti kita semua menginginkan suasana damai di rumah. Kedamaian terjadi karena adanya kerukunan, ayah dan ibu rukun, kakak dan adik rukun. Kakak dan adik juga tidak berantem. Nah, itu tandanya itu hidup rukun. Semua anggota keluarga harus menjaga kerukunan di rumah. Nah, apa sih yang harus kita lakukan agar kerukunan di rumah itu terjaga? Kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku berbagi mainan bersama adik. Contohnya seperti itu. Kadang ada adik dan kakak berebut mainan ya adik-adik ya. Nah, supaya kita hidup rukun, kita berbagi mainan bersama adik. Supaya tidak terjadi berantem dan berebut mainan. Gitu ya adik-adik. Nah, selanjutnya kakak punya bacaan atau teks cerita ya. Ayo kita baca bersama. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, di dalam tadi teks yang kita baca bersama itu ada 2 kata yang mungkin kalian tidak paham ya itu apa artinya. Nah, itu termasuk ungkapan, kata ungkapan ya adik-adik. Apa sih ungkapan itu kak? Nah, ungkapan itu adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Nah, gabungan kata ya, tadi di dalam teks tadi ada buah tangan ya, buah tangan yang artinya oleh-oleh. Dan ada satu ungkapan lagi yaitu buah hati. Buah hati itu mempunyai makna atau arti anak. Nah, di sini ada teks ayah bersama Udin dan Lani. Kata ayah, anak-anak, ayah membawa buah tangan. Nah, Udin dan Lani ketika ayah membawa buah tangan, apa yang dikatakan Udin dan Lani? Ya, betul. Berterima kasih. Terima kasih ayah sudah membawakan buah tangan untuk kami. Gitu ya. Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Nah, di sini ada banyak sekali buku di dalam satu rak. Nah, Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Nah, satu kelompok itu berisi 1 puluhan atau di dalam satu rak itu ada 10 buku. Ketika ada 5 kelompok berarti berisi 50 buku. Sedangkan satuannya itu ada 7 buku. Jadi banyak buku itu jumlahnya 57.
Dan contoh yang lainnya, di sini ada 7 tumpukan buku ya adik-adik. Ada 7 tumpukan buku. Satu tumpukan buku itu berisi 10 buku, sehingga 10 di 10-nya ada 7 kali, berarti menjadi 70. Dan tumpukan yang sebelah sini itu terdapat 7 buku. Nah, pengelompokan bilangan tadi itu bisa menggunakan kubus atau buku. Nah, ketika kubus puluhan berjumlah 10 dapat diganti dengan 1 kubus ratusan. Kalau misalnya ada kubus ratusan seperti gambar ini, nah itu berarti berjumlah 100. Sehingga jika ada 2 kubus ratusan menjadi 200. Paham ya adik-adik? Nah, kakak di sini punya contoh, ada 1 kubus ratusan, ada 3 kubus puluhan, dan ada 8 kubus satuan. Sehingga berjumlah ada 130 dan 8. Sehingga dijumlahkan menjadi 138. Nah gitu. Paham ya adik-adik? Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu bersama yang berjudul Peramah dan Sopan ciptaan Pak Dar. Kita bernyanyi bersama. Nah, sampai di sini ya pembelajaran hari ini dari kakak. Semoga bisa dipahami. Dadah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.